Belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahman SPD MMSI selaku Kepala SMP Negeri 195 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Dusiman SPD selaku Kasatlank SMP Negeri 195 Jakarta. Yang kami hormati Bu Endang Sulistianingsih MPD selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati para wakil, Bapak Ibu guru, staf dan karyawan SMP Negeri 195 Jakarta. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan kali ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam acara pengibasan pemahaman diseminasi budaya positif di sekolah. Kenceng banget. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Agar dapat memanfaatkan waktu, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pengarahan, yang keempat doa, yang kelima pengibasan pemahaman, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu guru serta hadirin yang saya hormati, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dwi Asri Arifin SS. Kepada Ibu Asri disilakan. Mohon untuk berdiri. Marilah Bapak Ibu kita menyanyikan lagu
Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pengarahan dari Bapak Rahman, SPD MMSI. Kepada Pak Rahman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk menjalankan amanah yang ada di pundak kita. Detik-detik kepulang. Biasanya kalau yang pulang kapal itu ya, jam 13, jam 15.00. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tugas kita hari ini dengan tuntas. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait acara yang diadakan Bu Endang hari ini. Yang pertama, dulu kira itu sudah masuk ke angkatan 10 sudah lulus, 11 proses, 12 dan 13. Tapi 12 13 dia on terus nih. Sampai saat ini mungkin sampai pemerintah berbagai nanti kebijakannya nggak akan banyak berubah gitu. Artinya program ini akan kemungkinan besar akan diteruskan. Jadi yang muda-muda yang masih potensial, kayak Pak Budi yang masih muda, Pak Jajang, ayo terkait kesempatannya itu ditunjuk Bu Endang. Bu Endang sedang berjuang karena ini baru 2 bulan berjalan, 3 bulan di Bu Endang ya. Masih ada 4 bulan ke depan. Luar biasa perjuangannya. Nah, dalam satu rangkaian modul itu beliau harus ikut recall ruang kolaborasi dan segala macam itu kalau nggak salah minimal 3 ya benar ya. Yang 3 kemudian dilanjut dengan tugas-tugas. 1 bulan itu rata-rata 2 modul sampai 3 bahkan 4. Ya benar ya. Sekarang modul 1.4, berarti bulan pertama 2 modul, bulan kedua ini 2 modul, gitu. Nanti sampai dengan modul 4.3 kalau nggak salah itu. Nah, ini salah satu tuntutan dari program itu, benar harus mensosialisasikan, mendesimasikan apa yang beliau dapat di kegiatan itu. Dan ini harus dilaporkan nanti benar ya, kemudian diupload, kemudian akan dinilai oleh fasilitator. Itu yang pertama. Yang kedua, saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih dukungan teman-teman untuk teman-teman itu dengan CGP luar biasa. Artinya keberhasilan beliau ini kalau nggak ada dukungan juga berat. Karena tugasnya luar biasa. Kalau dia benar tiap hari nongkrongin hak laptop yang benar ya. Jadi support teman-teman, doa teman-teman, mudah-mudahan Bu Endang dan Pak Mul bisa berhasil menyelesaikan tugas ini. Itu yang kedua. Aminnya tanggung-tanggung ya. Baik, yang ketiga, saya pesan ke Bu Endang tetap bersemangat, kuatkan dirinya. Kalau sudah lulus berarti Allah itu yakin Bu Endang punya potensi untuk itu, punya langkah untuk itu. Tinggal kesabaran Bu Endang untuk menjalankannya. Tahun lalu saya ikut membimbing CGP ada 5, itu luar biasa. Satunya hampir berhenti Bu Endang. Tapi berkat dorongan dan segala macam ini kita melanjutkan dan saya berdampingannya ke CKI selama 4 bulan. Tapi tidak tiap hari, 1 bulan sekali gitu. Jadi yang sudah selesai dan dinyatakan lulus, tinggal menunggu proses selanjutnya teman-teman yang sudah dari CGP. Nah, Bu Endang kalau nggak salah nanti di modul 3 itu ada nanti di lokasi 3 unsurnya. Tapi saya pesan nanti tolong juga didesignasikan teman-teman, diajak teman-teman mengenai praktek mindfulness. Pernah dengar ibu bapak ya? Ya kalau dalam visual kayak kalau kayak menghentikan kayak yoga gitu loh. Kayak tadabur gitu, muhasabah. Nah nanti bisa Bu Endang praktekkan juga di teman-teman cari waktu yang enak
sehingga pada nanti itu ada teknik stok segala macam, ada beberapa teknik di situ. Mudah-mudahan potensi yang ada di teman-teman bisa dibangkitkan dengan cara seperti ini. Jadi di lokal juga boleh nanti lagi dulu di lokal juga, tapi setelah itu bisa dicoba ke teman-teman. Ya. Baik, 3 hal itu yang bisa saya sampaikan. Ayo kita dukung semuanya. Kita tidak tahu apa namanya perubahan yang akan terjadi, tapi secara umum di Dinas Pendidikan DKI, DKJ, daerah khusus Jakarta, menyampaikan program ini kemungkinan besar akan terus berjalan. Ya, jadi bagi teman-teman yang jadi kepala sekolah, jadi pengawas, kemudian yang belum sertifikasi, cara ini paling gampang. Ya, selesai program ini, PLPD-nya, ya tetap Bu, tetapi yang bisa dikatakan 80% sudah selesai. Gitu loh. 80% sudah selesai. Iya, bayangin Bu pun saat itu luar biasa perjuangannya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayo kita ikuti diseminasi yang akan disampaikan Bu Enda, diambil ilmunya. Nanti kalau ada yang harus didiskusikan, sampaikan. Bu Enda juga butuh masukan terkait dengan apa yang akan beliau diseminasikan. Kemudian, sukses untuk Bu Enda, sukses untuk 195, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahman atas pengarahan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Mahfud di SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini. Kita doakan semoga perjalanan hidup kalian untuk visi sekolah selalu penuh kemudahan. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama qala sultanik. Rabbi ighfirli wa li warhamni subhana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma atina salamata fid dunya wa fil jasad wa fil qalbi wa fil rizqi wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syarril umur wa lidal afwa ila hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakal muslimun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mahfudi yang telah memimpin doa. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah pengimbasan pemahaman diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Sulistianingsih MPD CGP angkatan ke-10. Beri tepuk tangan untuk Bu Endang. Pada Bu Endang disilakan. Bahwa kami izin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rahman SPD MMSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil beserta staf, serta Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Izinkan saya berdiri di depan sini. Kita bersama-sama akan belajar berkaitan dengan pengimbasan budaya positif di sekolah, di mana saya sebagai peserta atau CGP calon guru penggerak wajib mengimbaskan ke sekolahnya masing-masing. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah kita dapat berjumpa di sini, berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita pada materi, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu kita ber-speaking dulu ya. Boleh? Silakan berdiri. Oke, Bapak Ibu tugasnya mencari kawannya satu lagi, berarti sepasang. Ya, saya sendiri ya. Sepasang, oh sama kamu. Sama saya. Nah, ini. Oke. Sudah dapat pasangan Bapak Ibu? Belum. Oke, yang sudah dapat pasangan, mana yang di belakang? Pak Jajang pasangan dengan siapa? Saya belum ada. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang perintahnya Bapak A dan Bapak B ya bergantian untuk mengepalkan tangannya sekuat-kuatnya Bapak Ibu. Tangannya salah satu dikepalkan. Tahu kan kepal? Kepal sekuat-kuatnya. Ya. Ya. Tugas Bapak Ibu mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ada keju. Ada emas, ada sesuatu yang sangat berharga. Ya. Ada susu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya. Kemudian sekarang gantian rekannya si B. B adalah rekan Anda. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B, ya, dengan cara boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi. Terbuka nggak mulai tadi? Oh, terbuka. Oh, yang terbuka yang bagian tadi ya. Oke. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangannya? Ya dirimu sendiri. Diri sendiri. Silakan duduk. Ya. Jadi mau dikepal, mau dibuka atau tidak, yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Oke, baik.
keyakinan kelas dan ada segitiga restitusi. Nah, ini nanti kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita akan belajar di sini bersama, bukan maksud saya menggurui Bapak Ibu, tapi niatnya di sini adalah kita bersama-sama untuk belajar. Baik Bapak Ibu, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah menjalankan kurikulum Merdeka ya. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa Pak? Diferensiasi? Apa Bu? Ada yang tahu? Ada nggak? Perbedaan. Ya? Apa? Perbedaan. Pembelajaran yang mampu apa? Ayo, kan sudah berapa kali kita mengadakan pelatihan ya Pak ya? Ayo. Ini apa Bu? Siswa sesuai dengan kondisinya. Ya. Bapak Ibu, bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jelas kita harus dapat membedakan siswa kita sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi dalam satu kelas itu banyak gaya belajar yang anak-anak miliki. Jadi kita sebagai pendidik bukan lagi menyamaratakan dalam satu kelas menjadi satu gaya belajar, ya. Jadi kita harus tahu itu. Bapak Ibu, kita tahu kan profil pelajar Pancasila kita masih hafal elemennya? Apa saja? Ibu mau semangat nih. Kementerian yang bisa mandiri, punya gotong royong, terus kreatif, inovatif, Inovatif, dari inovatif. Ada berapa Bu? Sebenarnya ada 6, cuma saya apanya baru itu. Iya betul sekali. Ada 6 ya Bapak Ibu. Jangan dilupakan. Kita berulang kali mengadakan pelatihan ini, tapi ternyata ada bagian-bagian yang kita lupa. Oke baik Bu. Kemudian disiplin positif. Nah, kalau kita berbicara tentang disiplin, otomatis ini adalah suatu aturan dan pastinya ada sanksi. Ya, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Makna kata disiplin, saya mau melihat dulu. Kira-kira Bapak Ibu siapa ya yang tahu disiplin itu apa? Itu Bu yang diselipin di pojokan. Siapa? Yang lain? Bapak Ibu. Patuh pada aturan. Pak lihat aja deh. Nah, kesesuaian. Apa Pak disiplin itu Pak? Disiplin itu adalah suatu aturan yang dibuat secara bersama untuk disepakati dan dilakukan, dan mungkin dalam disiplin itu kita buat juga sebagai sanksi. Jadi ada sanksi jika tidak melaksanakan disiplin yang sudah kita sepakati. Itu maksudnya. Ini dulu. Baik, terima kasih Pak Andiat. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Andiat. Ya, makna disiplin yaitu ketika mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Tentunya apa Bu? Aturan-aturan ya. Nah, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Selain aturan, kemudian ada apa lagi? Sanksi, ada apa lagi Bu? Ya, tentunya berkaitan dengan tepat waktu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan melihat hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya Bapak Ibu. Ya.
Jadi sudah merasa tidak nyaman dulu. Karena apa? Ada aturan-aturan yang tentunya nanti pasti saya harus taat aturan. Kalau tidak berarti saya mendapatkan sanksi. Pastinya seperti itu. Ya. Lanjut Bu. Nah, kalau kita berbicara tentang aturan, kita juga memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Ya. Mengapa anak kita banyak sekali yang ya, terkadang merebut makanan temannya tanpa kita sadari dan mengerti? Karena dia memperjuangkan hidupnya, Bapak Ibu. Ya. Memperjuangkan hidupnya. Karena perut saya lapar, Bu. Saya nggak punya duit, tidak dikasih uang jajan oleh orang tua saya, tidak dikasih makan dari rumah. Lalu saya harus bagaimana? Ya, itu terkadang kita sebagai pendidik harus memang jeli. Bukan berarti kamu ini anak nakal, suka minta-minta makanan temanmu terus. Ya, terkadang seperti itu. Tapi kita belum tahu dilemanya anak itu. Ya, bagaimana kehidupan dia di lingkungan keluarganya sampai dia bisa ke sekolah. Ya, Bapak Ibu. Begitu juga tidak hanya makan, tapi tempatnya seperti apa ya? Sandang pangannya seperti apa? Karena yang mendasari sikap anak itu pasti ada alasannya. Ya, pasti ada alasannya. Kemudian anak juga ingin dikasih sayangi, Bapak Ibu. Kita juga begitu, ya nggak Pak? Di rumah Bapak ingin disayang nggak sama istri? Oh iya, ternyata benar ya. Mau tanya Bumun ingin disayang juga nggak? Pasti. Pasti. Iya. Ternyata kebutuhan kasih sayang itu memang kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu. Ya. Mengapa anak mencari tingkah yang aneh-aneh? Terkadang dia tidak terpenuhi rasa kasih sayangnya di rumah. Dia mencari di sekolah, ya, mencari perhatian di sekolah supaya saya disayang Bapak Ibu guruku. Saya harus jalin teman, ya, supaya Bapak Ibu guru lebih cenderung liatin saya, ya seperti itu. Kita lanjut ke penguasaan. Nah, ini juga satu kebutuhan dasar kita. Ingin menonjol. Siapa di sini yang ingin menonjol? Ingin lebih diperhatikan atau lebih bisa tampil maksimal, tampil lebih baik? Gimana, Bis? Kalau untuk tampil lebih baik pasti ada keinginan Bu, tapi kalau untuk penguasaan saya belum masuk ke tahap itu. Oke, baik. Yang terkadang anak kita ada kan Bapak Ibu yang di kelas seperti itu, dia inginnya diam terus. Yang jawab dia lagi, ya. Tiap ditanya dia lagi, ya, ada kan? Karena ada kebutuhan penguasaan dalam diri kita memang seperti itu, ya. Itu yang muncul dari sosok mereka. Nah. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini pun ada pada diri kita sebagai manusia dan juga ada pada anak-anak, karena anak-anak ini adalah manusia juga. Ya. Dia ingin bebas. Saya tidak mau Bu belajar begini terus. Bosan. Nah. Saya ingin yang lain, boleh nggak? Sekarang kurikulum merdeka Bapak Ibu, ya. Jadi mereka memiliki kebebasan untuk mencari, menggali segala informasi yang ada untuk membekali dirinya. Ya. Baik. Kemudian kesenangan. Ini merupakan kebutuhan yang semua orang juga ingin
Bapak Ibu tidak ingin senang? Saya ingin tahu. Ada nggak? Pak Mahmudi masih ingin senang Pak? Masih Bu. Dapat duit senang? Amin. Ya. Dapat kasih sayang dari istri senang? Senang. Oh iya. Ternyata memang suatu kebutuhan setiap orang ya. Jadi jangan salahkan Bapak Ibu. Kalau anak-anak juga butuh kesenangan. Jadi kita harus yang tadi itu pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana membuat anak juga senang, nyaman ya. Kalau kita perhatikan kemarin proyek P5, kebanyakan kayak mereka bahagia ya Bapak Ibu. Apakah karena tidak ada tekanan-tekanan mata pelajaran atau apa? Ya bisa jadi. Barangkali lain waktu bikin survei ya Bu Ria ya. Kenapa kalian lebih suka proyek P5? Nah hasilnya nanti bagaimana ya? Apakah pelajaran kita mau dibikin proyek juga supaya mereka senang? Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita lanjut di motivasi perilaku manusia. Sabar Bu ya, materi dulu. Boleh ya? Nanti jadi lupa nggak konsen. Oke, kita lanjut motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku atas dasar motivasi. Dia bergerak berdasarkan motivasi, dorongan Bu. Dorongan ini datangnya dari mana? Ada dua dorongan, yaitu dorongan dari dalam diri kita, yaitu intrinsik, dan dari luar ekstrinsi. Ya. Tapi di sini yang diharapkan adalah dorongan yang dari dalam, karena dorongan dari dalam itu akan lebih lama dampaknya dibanding yang dorongan eksternal dari luar. Ya, apabila sudah tercapai, udah selesai barangkali. Contohnya, Pak, nilaiku bagus banget dari sekolah. Kata Bapak mau belikan saya sepeda. Iya Nak, bener bagus nilaimu. Iya Pak, ini Bu Umi sudah bagi rapot saya, ini nilai saya bagus-bagus. Iya, ya dah kalau gitu Bapak belikan sepeda. Tahun depan Bapak Ibu, dia akan menuntut lagi. Ya, ya tidak, ya betul. Ya, anak akan menuntut lagi supaya mendapatkan hadiah, supaya dia termotivasi. Nah, itu boleh, tapi yang utama adalah munculkan motivasi ya dari dalam dirinya, kesadaran dari dalam dirinya bahwa itu merupakan kebutuhan saya untuk berprestasi, untuk maju, untuk mengaplikasikan apa yang saya miliki, ya. Jadi yang eksternal itu bukan tidak boleh Bapak Ibu ya, boleh, tapi alangkah baiknya kita motivasi mereka, berikan pemahaman-pemahaman agar mereka memiliki kesadaran sepenuhnya dari dalam dirinya bahwa semua tugas itu adalah penting bagi saya. Ya, oke. Putar bukan? Bapak Ibu, kita saat ini di posisi kontrol restitusi ya. Kita akan mendengarkan dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman,
4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kesiangan Bu bangunnya. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Tiap hari Bu. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren mulu maksudnya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu yang bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidak malas. Olahraga dulu Bu. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jajan. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa meloloskan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat
sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Karen, besok terlambat lagi, dilaksanakan oleh guru. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Besok nih. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan menanggung. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Karen, Iyalah. gara-gara dibilang sayang. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, Panggil orang tua. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Alhamdulillah. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Baru nih. Berapa lagi dia? Iyalah. Jauh banget rumah Naren ya? Sabar betul. Karen. Ya, Kesian lah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, si Naren. anak dibully mulu. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ibu bisa nggak bangunin saya? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Oke Bapak Ibu, sudah kita dengarkan ya video tadi. Sekarang minta tolong untuk bisa menuliskan di kertas yang sudah saya bagi. Kira-kira Bapak Ibu posisinya berada di mana ya? Naren. Posisinya berada di mana Bapak Ibu? Apakah di bagian penghukum? Ataukah sebagai tenang? Atau sebagai pemantau? Ya, atau manajer? Ya. Yang sudah minta tolong untuk ditempelkan di karton yang sudah saya siapkan. Mantau. Bapak Ibu yang sudah selesai boleh ditempelkan. Narasumber saya dekat. Satu. Ntar mau dua. Apa? Manajer sama apa Bu? Penghukum. Bertolak belakang. Mana aja buat Sri, mana aja boleh. Dua-duanya boleh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia untuk menentukan pilihan. Saya adalah pendidik yang berposisi sebagai apa terhadap murid kita. Ya. Kalau murid Naren doang muridnya. Naren, ibaratnya Pak Mau minum silahkan. Pak Marno sebagai Naren. Ayo, Naren. Ya, makan aja. Aper Pak. Ya, silakan kembali ke tempat duduk lagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah menempelkan. Ya, sekarang kita akan berlanjut ke materi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Ini nanti pada saat tahun ajaran baru, Bapak Ibu wali kelas dimohon untuk dapat membuat keyakinan kelas. Sekarang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah, cara pembuatannya seperti apa? Nanti saya akan memberikan tugas. Ini adalah kelompok A. Kemudian yang sebelah adalah kelompok B. Ya. Nanti Bapak Ibu dengan kelompoknya tolong dibuatkan ya keyakinan kelas yang Bapak Ibu bisa tuangkan di situ. Yang pertama cara membuatnya yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan yang dilarang Bapak Ibu ya, bukan dilarang membuang sampah, bukan seperti itu. Ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh murid kita dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau
kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa per periode, misalkan per 1 semester atau di 1 tahun ajaran. Untuk Bapak Ibu wali kelas, untuk tahun ajaran baru, tolong bisa dibuat ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tugas pertama dari kelompok A dan yang ini adalah kelompok B. Silakan Bapak Ibu rembukan membuat kira-kira kata-kata apa yang bisa dituangkan di dalam keyakinan kelas ini menurut Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu 10 menit saja. Hadiahnya baru press ini ya. Ayo 5 menit Bapak Ibu. Apa yang ngapain, Bu? Kita ikut. Apa yang ngapain? Apa yang bisa apa? Kemari situ. Sambil membuat, saya lanjut ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersama murid berdampak positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Panjat semangat 45 nih. Dapat the prize. Yep. Apa HP? Mau di PHP. Yang ketiba Istilah dari kelompoknya Bu, tadi dikatakan ya supaya anak-anak bisa mengingat. B. Nah ini semangat sekali nih kelompoknya Pak Anggir. Kelompoknya Pak Anggir semangat sekali ya. Oh yang sudah selesai semangat juga. Tulisannya tapi kecil-kecil sekali. Baca mu? Ada makan belum?
atas berapa skor? Tanda tangan dulu ya Bapak Ibu. Nah, nanti wali kelas juga seperti itu ya membuatnya. Anak-anak diminta untuk menandatangani semua agar anak-anak merasa memiliki, merasa membuat. Ya. Yang mau mengkotor punya, ya. Oke, yang sudah selesai bisa ditempel dua kelompok ini. Kelompok pertama dapat surprise. Ya, pengalaman untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi CGP nanti ya pada saat pembahasan. Sudah punya pengalaman Bapak Ibu. Kalau saya masih nol di sekolah ini, ya kan belum ada yang saya lihat dan coba. Ada lagi nggak? Oke. Oke, baik, sambil meneruskan hasil keyakinannya, kita lanjut materi. Sekarang segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Manjat gak? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada sisi segitiga restitusi. Sisi pertama adalah Kalau ada tamu ini kita beli segini sisi ketiga adalah buat sehari-hari mah kayak Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan mencoba bagaimana seorang Bapak Ibu nanti praktek ya Bapak Ibu, ada yang sebagai siswa dan ada yang sebagai guru. Nah, hadiahnya satu kelompok 100.000. Ya, kelompok A dan kelompok B. Oh, saya guru ini muridnya. cocok ya? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya kan langsung ngatain Eka. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu ada suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, masa saya diam saja Pak?
Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Kencang Pak? ya. Ya, wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tentukan masalahnya Bapak Ibu ya, supaya waktunya nanti cepat. Selesai video ini langsung Kamu praktek. memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Bapak Ibu sudah menyaksikan ya. Silakan tentukan siapa yang mau jadi siswa dan siapa yang mau jadi gurunya. Nah, satu kelompok satu kali. Pak Mano dari siswanya. Ya boleh, tentukan aja Pak. Kayak gini. Buhar bantu kursi Buhar untuk bertampil. Ini gurunya dulu, ini siswanya gitu ya. Ya guru dan siswa. Dari kelompok A gurunya. Kelompok B Ya, siswa. kelompok A tentukan siapa yang jadi siswanya, siapa yang jadi gurunya. Jadi ada dua penampilan nanti. Saya muridnya. Saya muridnya. Bu Suri, muridnya Bu Suri. Tentukan masalahnya ya Bapak Ibu. Dalam penyelesaian masalahnya seperti tadi yang dalam video, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Ini kelompok A, siapa yang mau jadi gurunya? Siapa yang jadi muridnya, siapa yang jadi gurunya? Silakan.
Aduh, saya nggak bisa begitu. Tapi kamu pikiran guru bahasa Indonesia ya? Kenapa? Saya udah minggu ini tidak mengumpulkan tugas dulu. Kenapa nggak ngumpulin tugas nih? Yang di rumah sampai jam berapa? Saya main setelah sekolah, saya main sampai sore, terus sampai rumah. Setelah sholat maghrib saya meeting sampai jam 11. Jadi nggak sampai jam 2. Main sama siapa? Kalau di luar main sama teman-teman, kalau di rumah sama HP. Oh gitu. Terus orang tuanya tahu nggak? Orang tua sempat menanyakan, tapi saya bilang tidak ada tugas. Berarti kalau kamu bilang nggak ada tugas itu artinya kamu gimana misalnya? Terus kalau nggak ngerjain tugas bahasa Indonesia, tugasnya ada berapa? Tiga. Kamu tahu nggak kalau untuk kenaikan kelas itu salah satu syaratnya apa? Ya, itu kan masuk nilai ya. Kalau kamu nggak ngerjain tugas, jangankan sampai 3, 1 aja itu nanti nilai di raport itu akan kurang bagus nak. Bisa di bawah KKM. Dan Ismi tahu ya nak ya, kalau nggak naik kelas itu yang nilai gimana sih nak? Oh kurang dengar ya. Ismi tahu ya, kemarin udah ibu jelaskan karena ya waktu pengajaran baru salah satu kriteria untuk kenaikan kelas itu apa aja nak? Kehadiran harus berapa persen? Ya. Ya. Iya, sikapnya harus gimana nak? Iya. Mengerjakan tugas itu termasuk nilai ya Ismi ya. Kalau Ismi 1 aja yang nggak ngerjain tugas berarti nilainya kan kira-kira mencukupi KKM atau kurang? Kurang. Setelah Ismi tahu bahwa nanti KKM untuk bahasa Indonesia kurang, berarti Ismi kemungkinan besar gimana? Naik kelas. Tahu ya. Sekarang apa yang harus Ismi lakukan? Main musuh basket. Oke, nanti Ibu akan lihat ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini Ismi tidak akan mengulang lagi anak ya. Apapun mata pelajarannya ya. Kalau ada guru ngasih tugas harus diselesaikan tepat waktu. Ya. Oke. Ya, sama-sama Ismi. Sukses selalu ya, Nak. Oke, kelompok B. Evannya dicoba kalian. Siapa yang nakal? Pagi Pak. Arif, kelas berapa? Kelas 8. Arif dari mana kemarin? Oh si Arif. Pada pelajarannya umum. Saya nggak hafal surat Pak. Jadi kalau nggak hafal surat, bolos. Tidak Arif. Iya. Ya udah kemarin. Kalau misalnya Arif nggak hafal surat, bisa dibicarakan dengan Ibu Munawaro. Dia bicarakan baik-baik.
yaitu mengerjakan tugas dan waktu. Kalimat dari Bung Nawaro biasanya beberapa kali itu bagaimana kira-kira? Sekarang saya nggak apa seberapa itu yang saya coba nggak masuk di sebetulnya itu kayak gitu. Jadi saya cari itu. Nah kalau itu akornya apa akornya? Harus disiplin positif dengan apa yang sudah kita buat, yaitu keinginan supaya kita bisa berubah. Jadi kalau ini nanti akhir lama-lama nggak ngerti, akhirnya bagaimana nggak naik kelas kan? Ini bagaimana kira-kira apa yang Arif buat supaya Arif bisa menentukan tugas tepat waktu seperti yang disampaikan oleh karena ini Arif Nawaro udah berapa kali mengurusan saya. Arif itu orangnya beranak. Jadi sudah kesal dia melihat Arif. Nah, betul. Saya sekarang berjambah Arif itu. Saya ya Arif ya. Anda gagal. Apa kira-kira yang Arif buat supaya Nawaro bisa tugas saya Nawaro bisa dikerjakan kamu ya? Dengan saya bisa naik kelas pas saya bisa makan. Kira-kira apa caranya? Bagaimana kira-kira bisa di Arif buat caranya kira-kira kalau hanya ngomong besar paling kan belum bisa kita dan mendapatkan jawaban. Tapi misalnya saya akan meminta bantuan dari orang tua tapi ini kira-kira apa yang Arif lakukan? Biar bisa Arif mengerjakan tugas yang disampaikan oleh Bung Nawaro. Saya membuat surat pertanyaan. Itu yang terpenting ya, kerja. Mudah-mudahan dari siswa yang baik kamu apa ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk praktek ke depan. Ya, nanti pasti lama-lama sudah bisa. Ya. Lakukan segitiga restitusi ini. Oke, baik. Berhubung waktu sudah jam 3, kita akan akhiri dulu kegiatan kita. Tapi terlebih dahulu Bu Haryani mau memberikan loterean ya. Untuk hadiah kelompok A 100.000, kelompok B 100.000. Nanti yang kelompok A saya transfernya ke Bu Umi. Goceng dua. Oke Bapak Ibu, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh diambil satu-satu ya Bapak Ibu. Nanti ini ditambah permainan. Belum itu, permainannya belum selesai. Nah, nanti ayah ngambilnya mundur dari sana, jadi kayak mundur gini. Ngambilnya betul. Ya, ngambilnya mundur.
Ayo mulai. Jangan dengan belakang ya. Curang kamu. Nyelip di situ Bang, hitam. Belum. Belum. Bersamaan. Udah nyampe. Senggol. Senggol. Woi. Wenang, udah mulai belum? Ini berapa? Ini yang ada, ini apa sih? Yang ada satunya? Oh no. Taruhnya di lantai nanti. Hah? Ini sesuai. Tidak mundur aja. Nyari dengan mundur. Kemana posisinya nih? Wenang, sesuai dengan barang sama yang kita di sini. Emangnya dong semua ini dong. Iya, ada di batu, Pak. Satu. Jangan dari nyenggol jangan ya. Ayo berjuang. Ini kok depan semua yang ke satu ya? Tidak nengok ya, tidak nengok. Si Bapak maksa. Ambil, boleh. Ambil, belok kiri. Belok kanan. Belok kanan. Jangan, belok kiri. Gampang, hati-hati. Habis jongkok nggak bisa bangun. Ini jongkok turun. Belok kiri, boleh. Belok kanan, boleh. Belok Oke Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti bisa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Endang atas pengibasan pemahaman yang telah diberikan. Semoga kita semua dapat mengamalkan ilmu yang telah diberikan pada hari ini. Bapak Ibu guru serta hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menutup acara yang telah berlangsung. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.